Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran PPKN. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab ketiga tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Bila kemarin kita sudah membahas tentang perumusan dan arti penting, pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang peran tokoh dalam perumusan Undang-Undang Dasar. Semua tokoh yang menjadi anggota BPUPKI maupun PPKI tentu memiliki peran yang besar dalam perumusan Undang-Undang Dasar. Para tokoh itu merupakan putra terbaik bangsa Indonesia yang mewakili kelompok dan masyarakat pada masa itu. Mereka menjadi wakil bangsa Indonesia yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa. Ada beberapa tokoh yang perlu kita ketahui, diantaranya adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Bung Hatta. Di sini ada Bapak Insinyur Soekarno. Seperti yang kalian pahami dan ketahui, Bapak Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama negara Republik Indonesia. Apa saja perannya? Di sini, Insinyur Soekarno sebagai anggota BPUPKI, sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, dan berperan dalam mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia yang diberi nama Pancasila. Selain Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno juga menyampaikan usul dasar negara. Usul ini disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Usulan Insinyur Soekarno sebenarnya tidak hanya satu, melainkan 3 buah usulan calon dasar negara, yaitu 5 prinsip, 3 prinsip, dan 1 prinsip. Insinyur Soekarno pula lah yang mengemukakan dan menggunakan istilah Pancasila, yang secara harfiah berarti 5 dasar. Pada rumusannya, ini atas saran seorang ahli bahasa, yaitu Muhammad Yamin. Oleh karena itu, rumusan Insinyur Soekarno di atas tersebut dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Soekarno juga berperan sebagai ketua penyidik usul atau perumus dasar negara atau Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Dr. Supomo. Dr. Supomo duduk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI, Dr. Supomo juga sebagai Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Lanjut ada Mr. Muhammad Yamin. Pada sesi pertama sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, beberapa anggota BPUPKI diminta untuk menyampaikan usulan mengenai bahan-bahan konstitusi dan rancangan dasar negara Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan usul dasar negara di hadapan sidang pleno BPUPKI, baik dalam pidato maupun secara tertulis yang disampaikan. Yang ketiga ada Dr. Andes Muhammad Hatta, atau yang kalian juga ketahui adalah Wakil Presiden pertama negara Republik Indonesia. Sebagai anggota BPUPKI dan Ketua Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian, sebagai anggota penyelidik usul-usul perumusan dasar negara yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta dan juga dapat memberikan usulan tentang wilayah negara. Sampai di sini penjelasan Ibu hari ini tentang peran tokoh dari pendiri negara. Selanjutnya, bila ada pertanyaan dan ada yang belum jelas, bisa kalian sampaikan melalui Google Classroom. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.